leader itu dilahirkan atau di-create? Perjalanan saya selama 15 tahun ini, saya coaching pribadi kurang lebih 470 perusahaan. Bahwa COVID-19 ini, suka atau enggak suka, satu media yang mempercepat masa depan. Artinya yang setengah mati akan mati duluan perusahaannya. Kalau zaman gampang, mikirnya gampang-gampangan. Zaman sulit, kalau mikirnya gampang-gampangan, brodol, Pak. Jadi, baru di lockdown 1-2 minggu kamu udah kelepek-kelepek, ya berarti bukan krisisnya terlalu besar, bisnismu terlalu kecil, saya bilang. Manusia itu jangan sampai nyaman, karena nyaman itu kira-kira bisa buat kamu mati. Ngapain jualan kucing gitu? Kucing, not kucing meong. Iya, dipikir saya jualan kucing gitu kan. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kembali bersama saya, Papa Chang. Salam bertahan hidup. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu guys, supaya semua konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin bisa selalu kita ikutin semuanya. Kali ini, kita akan kedatangan seorang tamu yang akan membahas kenapa di bisnis kita membutuhkan seorang coach. Coach dibutuhkan bukan hanya di cabang olahraga, atau sebagai olahragawan, tetapi ternyata di bisnis juga dibutuhkan seorang coach. Siapa coach yang akan hadir ini? Halo, selamat datang Coach Han di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup, Pak Rudi. Kita bertahan hidup setiap hari ya. Harus terus bertahan. Apa kabar Coach ini? Luar biasa hari ini, minggu-minggu ini ya. Sibuk sekali tapi semangat terus ya. Saya lihat tapi kalah semangat saya sama Pak Rudi nih kayaknya ini. Enggak lah. Saya ini tergantung lawannya gitu loh. Kalau yang ngomong lemes, saya juga rada kurang semangat juga. Maka itu senang kumpul sama orang-orang yang semangat seperti Coach Han ini. Coach, boleh dikenalin Coach, dari mana lebih detail? Kalau saya sih kan sudah mengenal, mungkin banyak subscriber yang belum tahu siapa Koko ganteng keren ini gitu loh. Kenapa dipanggil Coach? Dari mana gitu ya. Ya, teman-teman, nama saya Han Budiono dari Bara Coaching Indonesia. Ya, pekerjaan saya seorang coach, tepatnya lebih fokus di eksekutif dan leadership coach ya. Jadi selama kurang lebih 14 tahun terakhir inilah ya. Iya, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Kalau di cabang olahraga itu punya pelatih itu atau coach itu kan sudah mulai dari dulunya itu sudah umum ya. Bahkan kalau orang nggak punya coach itu aneh. Masa saya melatih diri saya sendiri gitu loh ya. Tapi di bisnis ini ya, sebenarnya mulai berapa tahun awal-awal ini berapa lama ya orang sudah merasa karena terus terang begini, saya tuh sering ngobrol sama anak saya, kalian ini lahir di era yang sangat sungguh luar biasa. Ketika 30 tahun yang lalu ketika saya merintis bisnis, nggak ada orang yang ngajarin saya ini, saya harus berguru sama siapa, tidak ada gitu loh Coach. Ya. Ya justru memang itulah waktu saya kan jadi coach ini tahun ke-15 ya, 14 tahun lebih ini masuk tahun ke-15. Pertama kali saya jadi coach itu bahkan teman-teman saya nggak tahu kan, ketemu di coffee shop gitu toh, Pak Rudi, sekarang ngerjain apa? Oh sekarang saya coaching gitu ya. Ngapain jualan kucing gitu. Kucing, not kucing meong. Iya, dipikir saya jualan kucing gitu kan. Karena saya nggak punya track record sebagai pecinta hewan, kok tiba-tiba jualan kucing gitu ya. Wah, teman-teman bingung semua. Oh enggak, coaching. Wah, apa itu coaching gitu ya. Saya jelaskan pelan-pelan gitu kan. Nah, memang awal itu banyak yang nggak ngerti. Karena zaman dulu, coaching itu sebuah kemewahan. Ya, hanya bisnis-bisnis yang cukup besar, yang punya dana lebih, yang punya konsultan dan coach. Kan begitu ya. Cuman saya waktu itu tetap, bahkan ayah saya sendiri nggak ngerti ya ketika saya bilang, kamu mau bantu di bisnis keluarga? Enggak, aku mau coaching aja gitu ya. Awalnya karena beliau mendukung saja, awalnya bilang, apa itu nggak ngerti gitu kan. Tapi
akhir kata beliau bilang, ya sudahlah, saya nggak ngerti kamu ngerjain apa, tapi saya percaya bahwa Anda serius, ya sana kerjain aja. Jadi memang nggak ada yang ngerti gitu ya. Cuman memang saya punya keyakinan bahwa manusia itu kalau ditajamkan akan menjadi luar biasa. Dan efek coaching itu bukan kepada klien saja, tapi kepada saya juga selaku coachnya itu juga akan mendapatkan banyak manfaat. Ya karena betul juga selama 15 tahun ini saya bergaul dengan berbagai kalangan, mayoritas positif. Ya jadi kalau kita ketemu orang yang niat untuk coaching itu kan maunya yang mau maju ya, jadi yang sudah ada ingin dimajukan lagi, yang sudah maju pengen digedekan lagi. Nah, akibatnya sebagai coachnya juga tertantang untuk berpikir lebih maju lagi. Itu yang saya syukuri sejauh ini, Pak Rudi. Wih, berarti sudah 15 tahun. Tetapi dalam 15 tahun ini, kenapa ya? Menurut saya, mohon koreksi kalau saya salah. Kok tidak banyak pebisnis itu yang punya pendamping atau sparring partner atau coach ya? Kenapa ya? Dianggap apa mungkin kenapa ya? Karena kalau saya sih coach San tahu saya suka belajar. Jadi kita kenal pertama kali karena ada undangan fokus discussion group. Wah, saya senang banget, saya sangat belajar banyak. Itu 4 tahun yang lalu mungkin ya, coach ya. Iya. Ya, jadi kalau dibilang banyak atau sedikit ya sebetulnya relatif karena perjalanan saya selama 15 tahun ini saya coaching pribadi kurang lebih 470 perusahaan. Bagi saya ya cukup banyak gitu ya, 400 udah habis-habis gitu ya. Cuman dibandingkan dengan 200 juta rakyat Indonesia ya 400 ini kecil sekali memang begitu ya. Peserta seminar kami kurang lebih sejauh ini kalau saya sempat ngintip itu sekitar 30 ribuan peserta sejauh ini. Cuman ya lagi-lagi kalau dibandingkan dengan puluhan atau ratusan juta pebisnis atau rakyat yang ada di negara kita, jumlahnya kecil. Nah, memang begini, apa namanya ya, yang namanya permainan untuk tumbuh. Nah, ini mungkin teori dasar manusia ya. Sebagian besar manusia itu lebih suka untuk nyaman ketimbang untuk sukses. Jadi, yang penting sudah enggak, kalau lagi kesulitan seperti ada COVID, lagi ada apa, semua bergegas untuk membenahi. Tapi ketika situasi sudah nyaman, tagihan cukup, gitu ya, semua terbayar, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa liburan. Nah, kebanyakan orang mulai mengendorkan perjuangannya dan yang penting oke lah, masa kita, bahkan ada orang bilang orang duit nggak dibawa mati kok, ngapain kita terlalu banyak ngotot dan seterusnya. Ya, jadi memang untuk melawan zona nyaman di saat nyaman. Ya kalau tidak nyaman pasti orang akan mencari bagaimana supaya lebih baik. Tapi saat nyaman melawan zona nyamannya sendiri itu memang tidak semua orang mau melakukannya, gitu ya. Jadi banyak orang lebih suka untuk diam di titik yang sama instead of hiring a coach. Jadi tapi kalau saya punya keyakinan yang namanya apa yang kita tabur sekarang ya kita tuai nanti, Pak Rudi. Jadi bersiap. Contohnya paling dekat kan kita bicara survival talk ini kan di tengah pandemi corona ini ya. Pandemi corona ini sebetulnya hanya menyingkap saja kalau saya selalu bilang sama klien saya. Menyingkap seberapa baik, seberapa siap Anda, seberapa serius Anda berbisnis sebelum pandemi. Kalau pada waktu sebelum terjadi lockdown dan PSBB dan sebelum masa pandemi ini memang dasarnya Anda sudah bersiap dengan baik, maka ketika terjadi PSBB dan segala macam efek krisis dari pandemi ini, memang kita kena, tapi nggak terlalu banyak. Ya, masih bisa berpikir bagaimana bertahan hidup, masih bisa berpikir bagaimana berkembang. Tapi kalau memang yang kemarin sebelum terjadi lockdown ini kita bisnisnya tuh asal-asalan, ya kenanya cepat, gitu ya, kenanya cepat dan kemudian kehantamnya besar. Bahkan saya ngomong kepada beberapa pebisnis ya pada waktu pandemi ini kan kami melayani banyak free coaching ya sebagai bentuk apresiasi atau bentuk kepedulian kami kepada dunia bisnis. Beberapa bisnis itu kena lockdown 1-2 minggu sudah kelepek-kelepek gitu Pak Rudi. Saya ngomong sama mereka, ini mohon maaf kalau saya menyinggung, saya bilang, kalau krisisnya itu 1 tahun, 2 tahun, lalu Anda kelepek-kelepek, saya ngerti. Tapi baru di lockdown itu pun soft lockdown, hanya anjuran himbauan untuk social distancing. Baru di lockdown 1-2 minggu kamu udah kelepek-kelepek, ya berarti bukan krisisnya terlalu besar, bisnismu terlalu kecil, saya bilang. Bukan masalahnya terlalu sulit, kamunya yang terlalu malas selama ini. Yang selama ini tidak bersiap dengan baik. Karena memang betul, semua orang kena, ya besar, kecil, kemudian senior, junior. Ini kan efek pandemi global, semuanya kena.
Cuman kalau 1-2 minggu sudah merunduk dan gulung tikar, I don't think yang salah krisisnya. Yang salah adalah memang selama sebelum krisis, Anda tidak berjuang dengan baik, sehingga kepukul sekali KO, gitu ya. Ibaratnya lawan ketemu petinju yang kuat, kepukul sekali KO, ya bukan dia terlalu kuat, kitanya yang memang terlalu lemah. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada banyak entrepreneur dan pemilik bisnis, jadikanlah Corona COVID-19 ini sebagai alarm, sebagai panggilan untuk bangkit. Karena krisis ke depan akan datang lagi dalam bentuk yang lain. Ini bukan mendoakan ya Pak Rudi ya, tapi kita ini kan sudah kenyang krisis ya. Krisis karena politik, krisis karena ekonomi global, ya ini krisis karena penyakit kali ini. Bahkan sebagai seorang coach, kadang-kadang saya ketemu nih, dunia luar baik-baik saja, ekonomi maju, perusahaannya krisis. Ya karena mungkin sengketa antar partner atau ditipu oleh pelanggan atau apa. Nah, intinya saya ngomong sama beliau-beliau ini yang saya coach, jadikanlah corona ini, COVID ini sebagai momentum, nanti kalau muncul krisis yang lain, kita jauh lebih siap. Ya karena pasti akan muncul lagi dalam bentuk yang lain. Nah, persiapkanlah sebaik-baiknya. Nah, inti pekerjaannya sebagai seorang coach sebetulnya mempersiapkan seseorang untuk pertandingan-pertandingan ini. Gitu kan? Dan syukurnya kalau memang selama ini bersiap dengan baik, ya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, klien-klien yang selama ini serius melakukan strategic management, melakukan perbaikan sektor marketing dan sales, melakukan pembenahan cash flow dengan baik, pembinaan sumber daya manusia dan kepemimpinan dengan baik, kena kesulitan, tapi masih bisa mencari peluang dan bahkan relatif tidak terlalu jatuh, bahkan beberapa malah lihat bidang usahanya ya, beberapa malah ada kenaikan omset dan profit dan lain sebagaimana. Kurang lebih gitu, Pak Rudi. Menurut Coach Han sendiri nih ya, yang terpukul itu biasanya karena mereka ini yang terbesar dari klien-kliennya Coach Han sendiri. Karena mereka itu having cash flow problem, atau istilahnya secara finansial dia itu tidak terlalu sehat, atau karena mereka belum siap untuk menghadapi percepatan perubahan ini sebetulnya secara Jadi struktur. begini, ya jadi cash flow, mungkin kalau dalam dunia kesehatan pada umumnya kita mengenal istilah gejala dan penyakit, gitu ya. Katakanlah kita suhu badannya naik ya, normalnya 35, 36, sekarang 38, badan panas, demam. Demam kan bukan penyakit, demam itu kan gejala dari sebuah penyakit. Ya, Anda bisa demam, alarm, gejala. Jadi penyebab penyakit itu bisa karena dehidrasi, bisa karena stres, bisa karena virus, bisa karena ya influenza misalnya virus, bisa karena corona juga, dan berbagai macam. Tapi demam itu adalah gejalanya. Ya obatnya kalau hanya diturunkan saja berarti menurunkan gejalanya saja, tapi penyakitnya kan mesti ditemukan. Oke? Nah, dengan analogi itu, maka kesulitan cash flow itu sebetulnya bukan penyakit, itu gejala. Itu gejala. Penyakit sebenarnya bisa, penjualannya nggak lancar. Sehingga omsetnya memang kurang, karena kan profit, omset jadi profit, profit jadi cash flow. Jadi cash flow-nya mampet karena memang hulunya jelek, hilirnya kena gitu. Hulunya yaitu omset. Omsetnya sedikit, maka ketika mampet ya hilang, gitu kan? Atau bisa sebenarnya omsetnya baik, tapi profitnya tidak menunjang. Jadi omsetnya gede, tapi tipis-tipis terus. Karena selama ini dengan perang harga atau menagihnya lambat, sehingga mohon maaf kalah sama bunga bank dan seterusnya. Begitu ya. Atau memang sebetulnya omsetnya baik, profitnya baik, tapi pengeluarannya tidak terkendali. Pebisnis ini kalau saya perhatikan, Pak Rudi sering overinvest, overspend di hard asset, tapi underinvest di soft asset. Apa yang dimaksud? Jadi kalau beli meja, anggaplah ya meja kantor harga 300.000, itu kan sebetulnya fungsinya sama dengan meja yang harganya 2 juta. Tapi kadang-kadang orang overinvest ya, dia beli meja, beli komputer, beli barang-barang yang nilainya berkali lipat tapi nggak ada efek finansial, nggak ada efek keuntungan untuk bisnisnya. Jadi ini overspend di hard asset. Tapi dia underspend di soft asset. Apa soft asset? Misalnya technical skill yang dimiliki oleh pegawainya, leadership skill, ya, termasuk dalam hal ini kalau di bidang saya coaching dan training begitu ya. Mereka underspend. Nah, ketika mereka overspend di hard asset, maka ketika terjadi situasi yang cash flow-nya itu ketat, kan hard asset nggak bisa bantu. Meja yang 2 juta sama meja yang 300.000 sama-sama diem.
Tapi karyawan yang dilatih atau manajer yang dilatih lebih baik akan mampu membantu Anda untuk respon lebih baik dibanding dengan manajer-manajer tidak terlatih. Nah, efeknya seperti itu. Nah, gejala-gejala yang muncul sama. Jadi kalau cash flow berantakan, itu saya pikir hampir semua perusahaan yang saya coach mengalami kesulitan sih. Dalam arti lebih buruk dari sebelumnya, ya. Tapi relatif lebih buruk itu ada yang lebih buruknya sedikit, sekian persen lebih buruk, tapi masih bisa bertahan. Ada yang bisa ambiar betulan, gitu ya. Nah, ini tergantung dari penyakit dasarnya itu apa. Nah, belum kalau disebut sebagai komplikasi penyakit. Terus omsetnya sedikit, profitnya mepet pula, spendingnya ngaco pula lah ya. Ini yang jadi lebih sering kena. Nah, lalu bagaimana caranya ya untuk membenahi? Kalau saya bilang ya mau nggak mau kalau hanya untuk sekedar membenahi cash flow saat ini ya itu kan sama seperti kalau kita ke rumah sakit pakai oksigen gitu ya. Ya mau nggak mau ya pakai tabungan atau uang hutang karena memang oksigen yang penting nafas dulu gitu kan, yang penting jalan dulu untuk saat ini, tapi jangan kesenangan gitu ya. Artinya setelah dapat oksigen, bisa nafas dengan sempurna, perbaikilah penyakit-penyakitnya itu. Sehingga lain kali terjadi serangan yang sama, cash flow-mu tidak kena seburuk seperti hari ini. Gitu kan? Nah, penyakit-penyakitnya itu beraneka macam, tapi garis besarnya sih sebetulnya sales-nya kurang baik, profit-nya terlalu jelek, atau pengeluarannya yang tidak terkendali, di mana pengeluaran yang disebutkan ini yang dimaksud adalah pengeluaran yang tidak menunjang performance bisnis. Sebetulnya manusia ini sama perusahaan ya sama aja ya. Maka itu ketika bulan Maret minggu pertama atau minggu kedua ketika Jokowi Presiden RI ini mengumumkan pasien 0102-nya, saya sudah langsung berpikir begini, wah ini harus kita bisa bertahan hidup ini. Sebagai manusia, sebagai perusahaan, maka saya keluarkan salam bertahan hidup. Karena yang pasti kena itu, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat atau apapun, artinya yang tidak sehat sebagai manusia itu akan terkena dampak terlebih dahulu. Demikian juga perusahaan ya, sama sebetulnya ini. Ya, benar. Ya, jadi memang kan krisis ini kan hanya membuka saja. Selama ini tuh kita menjaga kesehatan kita dengan baik atau enggak gitu kan. Kalau selama ini kita memang disiplin terhadap kesehatan kita, baik fisik kita sebagai manusia ataupun kesehatan bisnis kita terganggu, tapi tidak akan terlalu sampai fatal bagaimana. Yang fatal itu kan biasanya memang karena persiapannya kurang. Coach, benar nggak ya? Saya punya teori bahwa COVID-19 ini suka atau enggak suka satu media yang mempercepat masa depan. Artinya yang setengah mati akan mati duluan perusahaannya. Artinya, ya kan, cepat atau lambat kan mati. Tapi karena COVID ini langsung pleng begitu loh ya, datangnya tiba-tiba, datang tak diundang, nggak tahu siapa pulang yang ngantar nanti. Kemudian juga 2-3 tahun yang lalu saya ada baca kurang lebih 30 bisnis yang akan mengalami disruption, dan saya tidak pernah menyangka kurang dari 5 tahun dan itu datang begitu cepat, dihantam semua. Jadi sebetulnya COVID adalah proses percepatan masa depan ya sebetulnya ya. Pendewasaan gitu ya Pak Rudi ya. Ya, yang menarik begini, ini kebetulan krisisnya datang dari Wuhan ya, datang dari Tiongkok, tapi kan mungkin Mbak Rudi juga sering lihat banyak cerita-cerita motivasi di mana kata krisis dalam bahasa Mandarin itu kan Weiji ya, mungkin logat saya agak salah, tapi Weiji itu terjadi ada 2 huruf, yaitu Wei, ancaman atau bahaya, Ci-nya itu artinya opportunity atau kesempatan. Jadi rupanya krisis dalam bentuk apapun oleh orang bijak zaman kuno dulu sudah dirumuskan sebagai sesuatu yang mengandung bahaya tapi mengandung kesempatan. Ya, jadi memang betul, salah satu kesempatannya pendewasaan, ya percepatan bisnis. Karena dari sini bisa kelihatan, kalau kita dipepet, nggak boleh ngantor, itu gimana caranya meeting. Kalau kita dipepet, nggak boleh nemuin customer, gimana caranya jualan. Gimana supaya bisa menjual dan menagih dengan betul meskipun sedang social distancing. Nah, bagi mereka yang memanfaatkan dengan baik, ya selesai krisis memiliki sistem manajemen yang lebih baik. Karena sudah dilatih, dan dilatihnya cukup lama ya, 8-10 minggu gitu, itu cukup untuk, kalau Tony Robbins kan pernah bilang 21 hari itu untuk membuat kebiasaan baru, 21 hari kan cuma 3 minggu, sedangkan lockdown kita kan kemarin 8-10 minggu gitu ya.
Jadi harusnya ini adalah sebuah percepatan atau pendewasaan bagi bisnis yang memang memanfaatkan WFH kemarin dengan baik. Ya, saya selalu ngomong sama klien-klien saya ini Pak Rudi, yang namanya WFH itu working from home. Jadi memang kamu from home, tapi kerja working from home, bukan waiting from home. Karena banyak orang ini waiting from home. Ngenteni, nunggu, waiting from terus home. saya. Waiting from home, bahkan ada yang ini tuh, wandering from home, ngelamun dari rumah. Saya bilang malah ada juga yang watching TV from home ya, bukannya kerja malah banyak nonton TV, nonton Netflix, nonton DVD Korea gitu ya. Nah, working from home. Nah, ketika lockdown itu dimanfaatkan betul-betul untuk working, untuk bekerja, maka saya melihat tuh banyak klien-klien yang saya coach itu justru lebih lean, lebih ramping bisnisnya. Memang masih belum sepenuhnya pulih, karena memang kan kalau ekonomi globalnya itu kena masalah, ya kita kan sedikit banyak bagian dari ekosistem itu pasti kena masalah gitu ya. Tapi ketika nanti aliran market itu sudah kembali berjalan dengan normal lagi, saya cukup yakin bahwa mereka-mereka yang bersiap dengan baik itu akan menuai hasil yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya justru. Jadi kadang-kadang memang ya kita nggak boleh keluar atau work from home ini bisa berupa jebakan Batman. Maka itu saya berusaha mencoba mendisiplinkan diri saya, keluarga saya, termasuk Mama Jang, anak-anak saya gitu. Supaya di rumah itu tidak bersantai, tidak ngapa-ngapain, harus productivity-nya harus bahkan ditingkatkan, karena saya selalu ngomong sama mereka begini, dan termasuk di diri saya sendiri, ini zaman sulit. Kalau zaman gampang, mikirnya gampang-gampangan. Zaman sulit, kalau mikirnya gampang-gampangan, brodol, Pak. Jadi saya sangat disiplin di rumah ini, termasuk untuk diri saya. Saya ini kan suka Netflix banget nih. Betul. Ya. Saya disiplinkan, saya hanya mau nonton Netflix ya kalau sudah sekitar jam 6.30. Artinya semua sudah beres. Dan pagi saya tidak akan buka Netflix. Tapi hari Minggu ya saya treat as a Sunday gitu loh. Betul. Pagi santai. Jadi ini tantangan yang terberat bagi kita karena waktu-waktunya sendiri gitu loh ya. Benar. Ini jebakan yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang akhirnya terlena. Dianggapnya liburan tambahan dari rumah. Yes, ini. Exactly. Saya ngomong sama anak saya, this is not holiday, gitu loh. Ini bukan holiday, ini persiapan yang siap akan lari terlebih dahulu ketika kita sudah 100 meter di depan dan orang melihat, loh, kok sudah pada lari, barulah mereka lari, gitu loh. Jadi, benar. Nah, tapi sayangnya ya, Coach ya. Kenapa orang itu masih sulit untuk menerima dan mungkin, mohon maaf kata-kata kurang tepat. Benar nggak sih masih banyak orang berhalusinasi, berharap semua itu kembali ke zaman lalu. Saya sudah membuat itu zaman old. Maret Februari itu bagi saya tidak akan pernah kembali lagi zaman seperti itu. Benar nggak sih, Coach, menurut Coach? Ya, teorinya sesuatu yang sudah berubah selama, ini kan 4 bulan nih kalau di negara kita, tapi kalau total global itu kan 6 bulan ya. Sesuatu yang sudah berubah segitu lama ya hampir tidak mungkin kembali ke sesuatu bentuk yang semula, kan begitu. Ya kalau kita gencet bola, sebuah bola itu kan cekel gitu ya, tapi kalau kita gencet di pintu 6 bulan ya bentuknya nggak bulat lagi, sudah pasti jadi bentuk baru. Ya, jadi bisa ada sisa-sisa lama itu masih kelihatan mungkin, tapi kalau kembali ke bentuk yang lama kok sepertinya nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti akan menuju ke bentuk yang baru, atau banyak orang bilang new normal atau next normal itu ya. Jadi I think ya kita mesti mulai menyesuaikan diri pikiran kita untuk tidak lagi gondeli ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak lagi berpegang kepada hal yang baik yang lama gitu ya. Manusia mesti moving forward, ya nostalgia ya boleh, tapi bagaimana menyusun rencana ulang. Tapi anyway sebetulnya Pak Rudi, kalau pebisnis yang memang serius, itu dari dulu memang saya mengajarkan klien saya untuk setiap tahun itu setting new goals kan, setting goal baru. Berarti sebetulnya setiap tahun itu kita membuat tahun yang lama kadaluarsa. Memang tidak se ekstrim akibat COVID ini,
Tapi sebetulnya sebuah kebiasaan yang sudah mulai dibangun, yaitu membuat yang lama itu lewat. Ya, misalnya, bukan cuma hal-hal lama, tapi katakanlah manajer lama yang dulu menghasilkan, tahun depan harus kasih target baru, karena tahun lalu dia menghasilkan dengan luar biasa, tahun depan kalau nggak dimonitor dengan baik, belum tentu dia menghasilkan dengan sama baik. Produk-produk tertentu yang tahun lalu menghasilkan keuntungan luar biasa, tahun depan mesti direview lagi. Siapa tahu harus diganti atau diperbaharui. Kalau masih bisa dipertahankan ya buat baik, tapi kan paling nggak harus direview dengan marketing plan yang baru. Kita lihat apakah masih relevan dengan kondisi yang ada atau tidak. Jadi sebetulnya mau tidak mau yang namanya kehidupan itu harus diganti. Ya, handphone saya tahun lalu udah nggak bisa dipakai tahun ini. Ya mau muncul software upgrade, lama-lama nggak bisa di-upgrade lagi softwarenya kan begitu. Lemot-lemot sendiri gitu. Ya, oh, nggak tahu itu jadi, strategi pabrik atau gimana. Pokok kalau sudah handphone enggak, berapapun harganya bisa lemot-lemot sendiri. Ah, benar. Ya bisnis kita juga bisa lemot-lemot sendiri gitu ya. Coach, saya penasaran ini, Coach. Iya, persentase daripada kliennya Coach Han ini banyak newbies atau yang sudah established atau bahkan akan proses regenerasi. Oh iya. Saya punya beberapa fase sih. Mungkin 5-6 tahun pertama ketika saya coaching dulu, mungkin karena saya juga masih junior coach, klien saya kebanyakan new business atau pebisnis menengah cenderung kecil yang concern-nya adalah tips dan trik bagaimana menjual dengan lebih banyak gitu ya. Ide-ide cepat, shortcut bagaimana mendapatkan pelanggan lebih banyak gitu ya. Kemudian di fase kedua saya bagi 3 sih sebetulnya. Di fase kedua saya lebih banyak naik ke family business dan konvensional business. Jadi klien saya mayoritas adalah family business dan konvensional business yang ingin menjadi profesional. Ya, jadi tadinya pengelolaan, tapi dalam kondisi baik sebetulnya. Dalam kondisi baik, keuangan stabil, pelanggan ya ada, karyawan ya loyal, tapi kuno, mereka merasa kuno dan ingin dimodernkan. Itu di fase kedua. Tapi di fase ketiga coaching saya kok lebih tertarik dengan leadership dan strategi. Jadi klien-klien saya itu kebanyakan adalah justru pebisnis senior yang ingin mempertajam kemampuan strategis dan kemampuan leadership-nya. Gitu ya. Jadi pebisnis yang sudah bukan, ya sebetulnya sudah nggak butuh coach lagi malah para klien saya ini, yang sekarang yang saya handle ini. Tapi justru yang saya hargai dari beliau-beliau, dalam kondisi nggak butuh coach, malah mempertajam diri. Nah ini saya pernah bingung tuh, saya tanya sama mentor saya kan, kok bisa begitu ya orang-orang nggak butuh coach kok malah cari saya coaching gitu kan. Mentor saya jawab, Pak Rudi, kamu lihat kalau ke fitness center, ke gym, yang rajin nge-gym itu yang badannya udah bagus-bagus justru, gitu ya. Yang rajin dan yang punya PT ya. Udah, justru malah pakai PT. Tapi badannya sudah baik, sudah ideal. Justru yang overweight itu yang merasa nggak butuh gym. Gitu. yang saya ini ya. Saya ketawa aja ketika, oh iya makanya ternyata justru memang tapi ada segmennya sendiri. Jadi segmen ternyata sekarang ini yang banyak tertarik untuk coaching sama saya justru pebisnis, pemimpin yang dalam hemat saya tanpa coach pun jalan, orang bisnisnya baik kok, gitu kan. Rupanya seperti itu. Jadi ada 3 fase dalam karir coaching saya, Pak Rudi. Oke, ini saya ada pertanyaan, saya bagi 2. Yang pertama, sulit mana sih nge-coach seorang newbies atau orang yang sudah established? Klien yang teredukasi selalu adalah klien yang lebih muda. Ya, jadi educated people are easy people. Easy dalam arti apa? Diajak diskusi cepat, diajak tektokan nyambung, dibantai ya, dalam kan saya sebagai coach kan suka ngebantai idenya orang ya, dibantai bisa bales. Karena apa? Karena punya edukasi. Edukasi ya apa? Ilmu bisnis, strategi marketing, strategi penjualan, pokoknya ilmu-ilmu bisnis. Sehingga ketika diserang bisa bantah. Dan justru coachingnya lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya lebih banyak. Klien yang non-educated, yang menunggu petunjuk kalau saya bilang ya, makanya saya bilang saya ini coach bukan dukun, jangan nunggu petunjuk saya gitu ya. Tapi ada orang yang tiba-tiba menunggu petunjuk. Jadi gimana coach kalau mau jualan? Nah begitu dia punya ide, saya bantah malah dibilangnya, oh berarti ide saya salah ya, idenya coach yang benar. Loh bukan itu, saya bantah kamu bantah balik gitu loh.
sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Nah, tapi itu lagi-lagi tergantung tingkat kedewasaannya. Kan semua orang kan mulai dari non-educated ya, semua orang termasuk saya. Tadinya nggak tahu apa-apa, semua orang. Jadi nggak salah juga kalau non-educated. Yang salah adalah dari sekarang sampai ke depannya tetap non-educated. Nah, itu yang kurang baik. Jadi, tapi kalau kembali ke pertanyaannya Pak Rudi tadi, ya jauh lebih, kalau mudah relatif, dalam arti semakin besar, kan kalau pohon semakin tinggi, anginnya semakin banyak. Gitu ya. Bisnis semakin besar, tantangannya semakin berat. Jadi kalau mudah ya enggak. Untuk mendapatkan hasil lebih sulit, karena goyang sedikit, efeknya besar. Jadi kalau bisnis kecil, itu telat nagih minggu aja. Nggak terlalu banyak efek, karena yang dihidupi hanya 3-4 karyawan, kemudian ya sudahlah, pengeluaran nggak banyak. Tapi perusahaan yang sudah established dengan ratusan karyawan, telat 3 hari aja efeknya lebih kejam ketimbang bisnis kecil yang telah 2 minggu, kan begitu kan. Jadi margin of error-nya lebih kecil. Dalam hal tantangan bisnis lebih sulit, bisnis-bisnis yang besar, tapi dalam hal proses coaching-nya sendiri lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk coaching pebisnis yang cenderung besar tadi, yang punya edukasi yang mengedukasi dirinya dengan baik. Makanya salah satu hal yang saya wajibkan ya, klien-klien saya kalau mau di coaching sama saya mesti rajin baca buku. Saya nggak mau bacakan buku buat kamu baca buku, habis itu kita berdebat isi buku itu seperti apa dan bagaimana aplikasinya terhadap bisnis kita masing-masing. Jadi sebetulnya tidak bicara umur, tidak bicara size of company mana yang lebih sulit, tapi semua tergantung dari bagaimana kita mau rendah hati dan terus belajar aja sebetulnya ya. Kalau orang biarpun masih baru berbisnis atau bisnisnya kecil, tapi udah sulit diajak untuk berbicara tentang ide baru, konsep baru, wah itu sama aja juga sulit ya, Coach ya. Karena pada ujungnya kan begini, yang saya ngomong kepada pebisnis yang saya coach, pada ujungnya yang kalah pasti saya. Loh kok bisa gitu, Coach? Loh ini kan bisnismu. Kamu mau melakukan, iya toh, kamu mau melakukan enggak, itu kan hak kamu, bukan hak saya. Ya, jadi kalau di debat-debat benar salah benar, tetap aja benar kamu gitu. Misalnya harus dinaikkan nggak harganya, Coach? Ya saya mau ngomong kayak gimana, kalau kamu nggak berani naikkan ya nggak berani, sudah. Gitu kan, umpamanya seperti itu. Jadi maka edukasinya yang benar, sehingga waktu kita berdebat itu bukan usahaku masuk kamu mau ngatur aku, enggak, tapi kita berdebat yang betul, kita pakai analisa yang benar, saling serang dengan logika yang benar, yang terbaik yang muncul. Ya akibatnya yang menikmati kan kamu juga, saya bilang. Profitnya naik, profitmu, fee saya kan sama, gitu kan. Ya, jadi you naik 10%. Nanya datanya naik... debat ya sama. Iya, bayarnya kan sama kan begitu. Anda naik 3 kali lipat, saya nggak nambahin, gitu kan. Saya ini ya, waktu sekolah dulu itu adalah salah satu murid yang dianggap paling dablek di kelas karena sering mendebat gurunya. Dan itu kalau zaman dahulu, saya nggak tahu sekarang ya, sekarang usia saya sudah 51 tahun, mulai SMP, SMA. Aku pikir 38 ya Pak Rudi ini. Semangatnya terus 15, Pak. Betul. 51 tahun ini. Iya. Saya termasuk tipe, dianggap di dalam tanda quote, saya adalah tipe murid yang rebel, Pak. Nah, ini kenapa ya di Indonesia ini, saya nggak tahu, semoga pendidikan di Indonesia kayaknya sudah berubah. Kenapa ya kalau orang diajak berdiskusi atau di debat, kita tidak setuju dengan idenya, meskipun guru begitu, dianggap, wah, nggak bisa, kamu nggak boleh mendebat, nggak boleh tanya, karena kalau nggak ada istilah, wah, kalau kalian macam kamu diceng gitu loh. Nah, apakah itu yang membuat banyak orang akhirnya di Indonesia ini, dalam tanda kutip, banyak orang yang sulit untuk diajak berdiskusi lebih dalam begitu ya? Apakah karena dari salah pendidikannya, Coach ya? Mungkin ya, tapi kan kita nggak bisa mengkritik itu. Cuman mungkin ada pengaruh, memang dulu kan zaman industri itu kan memang dibiasakan yang namanya karyawan itu kalau bisa jangan bantah gitu ya. Pokoknya ikut aja, pokoknya kerja aja. Dan yang salah satu nilai yang diberikan kalau manut dikasih bonus lebih kan begitu ya. Sehingga mungkin itu tertanam sampai sekarang. Tapi kan zaman udah berubah. Sekarang ini kan zaman inovasi, zaman kolaborasi, jadi kalau kita masih pakai mindset zaman industri, ya sebetulnya kita rugi sendiri, ya kan? Nah mungkin sedikit banyak ya sistem pendidikan atau sistem tatanan masyarakat lah ya. Saya punya pengalaman,
Ya. Jadi itu ada pengaruh. Tapi pengalaman coaching sebuah perusahaan yang cukup besar, tapi mohon maaf dimiliki oleh negara, begitu ya. Saya nggak bisa sebut namanya. Suatu saat saya cerita tentang kreativitas. Ini kisah nyata nih, tapi mohon maaf jangan tersinggung yang mendengar loh ya. Saya bicara tentang kreativitas, itu manajer bilang, coach, tolong kita bicara ngomong yang lain aja deh, coach. Loh, kenapa? Ini kan topik tentang kreativitas dan ini apa namanya, frontal thinking segala macam. Jangan, coach. Di tempat kami itu kalau kami kreatif bukan dapat promosi, malah di kota kita. Nanti malah dipindahkan, dimutasi ke tempat yang jauh. Nanti keluarga saya kangen sama saya. Kok ternyata, ya ini saya mengalami sendiri sebagai seorang coach, ternyata ya ada gitu ya, sebuah perusahaan yang besar loh, besar, tapi budayanya itu lebih mengutamakan orang yang nurut, orang yang pokoknya jangan bantah, kerjain aja. Gitu. Nah, tapi waktu itu masih bisa bertahan. Tapi ini cerita 10 tahun yang lalu ya, Pak Rudi ya. Kalau sekarang masih kayak gitu ya saya yakin nggak bertahan. Cuman waktu itu masih bisa bertahan, bahkan bisa menjadi salah satu yang dominan di bidangnya di Indonesia ini, perusahaan tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak, apakah ini efek dari pendidikan dan terusnya? Mungkin. Cuma saya selalu ngomong sama klien saya, nggak bisa nyalahkan orang yang mendidik Anda, karena mereka mungkin sama nggak tahunya. Gitu kan. Kita ini bukan pohon, kalau nggak suka pindah. Ya, kalau pohon nggak suka, ya suka nggak suka, di situ, ditanam di situ. Kan begitu. Manusia ini bukan pohon. Kalau Anda nggak suka dengan apa yang diajarkan, misalnya tadi nggak berani membantah, yuk belajarlah berani membantah. Kalau Anda nggak suka untuk ketemu dengan situasi yang pelanggan yang konvensional, ya cobalah explore bagaimana ketemu dengan pelanggan yang lebih modern dan seterusnya. Nah, kita bukan pohon, ya manusia ini bisa berubah, bisa memperbaharui diri, bisa mendidik, bisa mencari ilmu yang kurang, bisa mencari skill yang kurang untuk diisi, gitu kan? Yang tadinya nggak bisa manjat tebing, bisa manjat tebing. Yang tadinya nggak bisa diving, bisa diving, asal mau belajar, kan begitu. Nah, jadi dalam bisnis pun sebetulnya semuanya bisa. Kita diciptakan untuk merubah dunia, sebetulnya. Jadi nggak ada, kita nggak punya sayap loh Pak, bisa terbang, kan luar biasa. Yang nggak punya insang bisa nyelem, kan luar biasa Pak. Rudi ke Raja Ampat terus nyelem terus, padahal nggak punya insang ya Pak. Nah, kita kepanasan bisa bikin AC, kita kedinginan bisa bikin heater. Jadi sebetulnya dunia ini bisa dirubah, apalagi kok diri kita, gitu kan? Alam aja kita bisa rubah. Ya kalau kita lihat ke jalan tol umpamanya di Bandung atau bahkan yang di baru ini kan, gunung itu dibolongin ya, dilubangin tengahnya jadi jalan. Gunung aja bisa dilubangin. Nah, apalagi pikiran kita yang salah ya pasti bisa dilubangin, bisa dikikis, bisa dibuang gitu. Kurang lebih begitu yang pendapat saya, Pak Rudi, tentang hal ini. Pertanyaan yang nomor 2, coach itu lebih suka atau gaya coach Han itu kalau misalkan diminta untuk nge-coach satu perusahaan, suka membetulin bawahnya dulu, dari level yang bawah, artinya mulai dari supervisor, manager, kemudian naik terus ke atas, atau manajemennya dulu yang mau dibetulin? Gayanya gimana? Kebetulan dari awal saya memilih gaya top down, karena dari atas ke bawah. Ya, jadi yang dibenerin di atas dulu karena efeknya besar. Yang di atas itu jumlahnya sedikit. Ini kan ada hukum Pareto 20-80 ya. Top 20% dari perusahaan, ya, top 20% of your managerial itu menghasilkan 80% outcome betulnya. Jadi efeknya besar meskipun orangnya sedikit. Jadi saya lebih suka untuk selama ini selalu mulai dari atas. Makanya saya mengkhususkan diri sebagai executive leadership coach sekarang untuk level CEO dan director, karena di pihak mereka itu kebijakannya mempengaruhi banyak jiwa, gitu kan. Dan memang yang nyetir arah perusahaan kan sebetulnya adalah kalau di perusahaan menengah atau private company owners, kalau di perusahaan-perusahaan yang lebih profesional, yang lebih settle kan, yang di director ya, di C-level ini. So I think kalau Pak Rudi tanya begitu ya, saya lebih cenderung untuk selama ini dari atas ke bawah. Ya, yang bawah itu kalau atasnya benar biasanya ngikut sih. Jadi kebijakan apapun biasanya akan dikerjakan sepanjang yang atas bisa menjelaskan dengan, bisa ada perubahan budaya, ada perubahan kebijakan atau apa. Sepanjang yang di atas itu bisa menjelaskan dengan masuk akal dan bisa merangkul dengan baik, cenderung tidak ada kesulitan apapun selama ini. Yang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini banyak yang terjadi perdebatan di luar sana mungkin ya. Saya kepingin menurut Coach Han ini
leader itu dilahirkan atau di-create? Ya selama leadernya masih manusia semuanya dilahirkan gitu ya Pak ya. Tapi dilahirkan tanpa kemampuan memimpin gitu. Jadi dengan Leadership-nya itu ya. ya leadership-nya tentu di-create ya. Manusia mana bisa sih punya leadership kan sebuah skill. Ya first of all leadership kan sama seperti memasak sebuah skill, bernyanyi sebuah skill, memimpin juga sebuah skill. Jadi ketika seseorang memimpin pertama kali ya pasti tidak sebaik saat ini. Nah, apakah ada yang namanya bakat? Ada. Orang yang lebih bakat nyanyi ketimbang orang lain ada. Jadi sebelum dilatih pun sudah punya suara yang baik. Tapi kan tetap harus dilatih untuk mencapai potensi maksimalnya. Nah, kalaupun saya seseorang itu lebih kurang bakat di bidang bernyanyi, tapi latihannya lebih keras, dia bisa jadi penyanyi lebih sukses ketimbang orang yang punya bakat. Tapi kalau bakatnya ada, yang nggak bakat sama-sama keras, yang bakat yang menang kan begitu. Itu leadership juga sama. Jadi kalau ada orang yang punya bakat kepemimpinan, saya percaya dari kecil sudah menonjol, ketua kelas, atau pendapatnya dominan di antara teman-temannya, itu bakat kepemimpinan, yes. Tapi ketika dewasa kan harus diasah, misalnya memimpin di bidang apa? Di bidang bisnis. Ya berarti harus diasah dengan kepemimpinan yang berlandaskan azas-azas bisnis. Umpamanya, ngerti tentang marketing dengan betul, ngerti tentang leadership atau pembinaan SDM dengan betul, sehingga dia sudah punya bakat, masih ditambah lagi dengan latihan-latihan yang dia miliki, ya jadi kombinasi yang luar biasa. Kalau orang hanya mengandalkan bakat aja bagaimana coach? Ya bisa, sepanjang perusahaannya itu levelnya nggak gede. Ya kalau levelnya masih kecil, cukup dengan bakat biasanya. Ya kalau ibaratnya kalau klien saya senior ngomong, kalau memang bisnis saya itu masih bisa dilihat seputaran kepala saya gitu ya, mata saya masih bisa ngelihat, nggak perlu belajar terlalu banyak, ya sebetulnya bisa mengendalikan. Karena kan memang seputarannya itu saja. Tapi kalau kita sudah memimpikan sebuah bisnis yang memiliki manajemen profesional, mungkin ada di berbagai kota, bahkan berbagai negara, dengan berbagai latar belakang manajer yang membantu bisnis tersebut, sepertinya ya mustahil kalau tidak diasah kemampuan kepemimpinan, membiarkan yang alami itu untuk cukup kayaknya mustahil, begitu ya. Jadi tergantung sebetulnya seseorang mau ada di level yang mana. Ya karena kenyataannya begini, ini saya mengutip lagi satu orang pebisnis yang saya coach yang luar biasa, dia bilang, coach, sebetulnya kalau manusia itu tidak banyak yang dicari. Maksudnya bagaimana Pak? Lah saya sekaya apapun, sebanyak apapun duitnya, makan sehari ya paling banyak 3 kali. Ya mahal 1-2 kali, rata-rata makan nasi tempe, nasi sayur ya sudah puas. Yang makan mewah itu kan sekali-sekali. Jadi sebetulnya enggak banyak yang kita butuhkan. Nah ini jebakannya. Karena enggak banyak yang kita butuhkan, maka kadang-kadang begitu merasa cukup, kita cukup. Ya. Nah, terus saya tanya sama beliau, lalu bagaimana tipsnya Bapak? Karena saya lihat beliau ini sederhana sekali, Pak Rudi. Sandalnya sandal jepit, biasa, gitu ya. Mobilnya juga memang punya mobil mewah, tapi yang dipakai sehari-hari itu mobil yang standar. Begitu. Nah, lalu saya tanya sama beliau, lalu bagaimana Bapak memotivasi diri supaya bisa tetap semangat membesarkan usaha meskipun kebutuhannya sudah tercukupi. Saya mikir yang lain, mikir keluarga saya, mikir keluarganya keluarga saya, mikir karyawan saya, keluarganya karyawan saya, sekeliling saya ya, yang membutuhkan itu banyak, lapangan minimal bisa membuka lapangan pekerjaan baru, kalaupun ada lebih lagi bisa beramal dan seterusnya. Nah, oh begitu ya, ternyata beliau bilang, nah dengan kita punya bisnis lebih besar, uang lebih banyak, itu sebetulnya impact yang dihasilkan itu lebih besar. Nah, sehingga pada waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, efeknya lebih bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Wah, itu pelajaran yang besar sekali buat saya diskusi itu. Kemudian saya copy, saya contek, saya cerita kemana-mana, gitu kan. Kalau saya ngomong sama klien-klien saya yang masih muda-muda, ini loh ada klien senior yang bilang seperti ini, ya. Jadi sehingga pada waktu membesarkan bisnis itu uangnya mungkin kita nikmati, sebentar juga mungkin bosen begitu karena kalau makan enak terus ya bosen ya, kadang-kadang pengen makan tempe goreng aja begitu ya, sama ikan asin itu kangen juga. Tapi efeknya itu bukan cuma kepada apa yang kita miliki, tapi bisa untuk orang lain yang bahkan kita tidak kenal bisa mendapatkan efeknya. Minimal, kalaupun bukan masalah amal atau apa, minimal bisa membuka lapangan pekerjaan atau lapangan kolaborasi sebagai suppliermu, sebagai apa namanya transportasimu dan seterusnya, kan membuka lapangan bisnis juga kepada lebih banyak orang. Nah,
Jadi efeknya bukan cuma kita sendiri begitu, Pak Rudi. Wah, senang banget ya. Jadi di penghujung acara nih kalau boleh kira-kira saya simpulkan ini, ya manusia itu jangan sampai nyaman, karena nyaman itu kira-kira bisa buat kamu mati. Survival instingnya rendah, dan kemudian di level manapun juga selalu terus belajar mengikuti perubahan. Tapi ya semoga lebih banyak orang yang ingin mempunyai coach. Amin kalau itu, saya doakan yang sama kalau gitu. Kalau enggak coachan enggak tak cari terus. Pak Rudi, bisa aja. Ya. Terima kasih semuanya. Salam buat teman-teman semua di Bara Kucing. Salam buat keluarga, salam hormat semuanya. Sehat-sehat selalu dan salam bertahan hidup. Iya, salam bertahan hidup buat kita semua. Terima kasih saya diundang di acara ini, Pak Rudi. Tos. Sampai ketemu. Jadi gimana penonton, subscriber, teman-teman semua? Apakah kalian termasuk orang yang membutuhkan coach di dalam bisnis Anda? Ya, semua adalah pilihan, tetapi sudah dipaparkan dengan sangat luas oleh Coach Han bagaimana seseorang membutuhkan coach untuk kemajuan bisnisnya. Yang sudah baik, bertambah baik, yang sudah besar, bertambah besar. Seperti biasa, jangan lupa di akhir acara ini di-subscribe bagi yang belum subscribe supaya konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa Anda ikutin. Saya Papa Chang, sampai ketemu. Salam bertahan hidup.